Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas mendalam bab pembuka yang krusial banget dari buku Michael Watkins, Breakthrough Business Negotiation. Bab 1, mendiagnosis situasi. Ini fokus ke langkah fundamental sebelum kita duduk di meja perundingan. Intinya memahami medan permainannya dulu secara menyeluruh gitu. Ini lebih dari sekedar persiapan biasa kan? Tepat sekali. Watkins punya pandangan kuat di sini nih. Buat dia, diagnosis itu bukan cuma checklist prenegosiasi, tapi ini proses yang berkelanjutan, terus belajar, terus uji asumsi Anda. Tujuannya lumayan ambisius. Jadi arsitek negosiasi, bukan cuma reaktif sama apa yang terjadi. Intinya kita secara proaktif mengidentifikasi di mana kira-kira potensi masalahnya dan di mana peluangnya gitu. Menarik. Jadi arsitek ya, tapi kedengarannya ini komprehensif banget. Watkins memecahnya jadi beberapa elemen kunci, supaya nggak kejebak analisis berlebihan di mana sebaiknya kita fokus di awal. Pertanyaan bagus. Watkins menyarankan semacam peta diagnosis yang mencakup beberapa area vital. Pertama, pihak. Siapa aja sih yang benar-benar terlibat, langsung atau nggak langsung, terus siapa pemegang keputusan sebenarnya? Gimana dinamika internal mereka? Ini penting. Kedua, isu. Apa aja yang dinegosiasikan? Penting nih untuk memilah isu-isu ini. Bahkan, identifikasi isu toksik. Itu loh, poin-poin sensitif yang bisa bikin gagal total kalau salah penanganan. Juga pahami konteks hubungan. Ini cuma transaksi aja atau mau bangun relasi jangka panjang? Ketiga, kepentingan. Nah, ini kunci. Apa motivasi sebenarnya di balik posisi yang mereka nyatakan? Di sini nih seringkali tersembunyi ruang buat kompromi dan pertukaran nilai. Oke, berhenti dulu di kepentingan. Ini kedengarannya kayak pergeseran fundamental yang ditekankan Watkins ya. Membedakan antara apa yang orang bilang mereka mau, itu posisi, dengan kenapa mereka mau, itu yaitu kepentingan. Persis. Dan itu nyambung banget ke elemen berikutnya, alternatif. Atau yang sering disebut BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Apa pilihan terbaik Anda dan pihak lain kalau dealnya gagal? Ini yang nentuin batas walkaway kita. Lalu ada potensi kesepakatan. Apakah ada ruang tawar yang memungkinkan, bargaining range gitu? Terus, bisa nggak sih nilai baru diciptakan, bukan cuma dibagi aja? Terakhir, keterkaitan. Gimana negosiasi ini nyambung atau dipengaruhi sama kesepakatan lain, dulu atau nanti? Contoh Daniel dan Omega dari buku ini kayaknya menggambarkan ini dengan baik ya. Daniel kan nggak bisa gitu aja terima tawaran Ken. Dia perlu gali lebih dalam. Misalnya, apa Ken beneran harus banget di Colorado? Atau ada kepentingan lain di baliknya? Kayak deket sama pemodal Ventura yang dia sebut itu. Tepat sekali. Isu lokasi itu bisa jadi cuma pertarungan posisi, tapi kalau Daniel paham kepentingan Ken, misalnya ya itu tadi, dekat investor, mungkin bisa muncul solusi kreatif, kayak kantor cabang atau gimana gitu. Ini juga menyoroti pentingnya memahami proses pengambilan keputusan internal pihak lain. Siapa sih yang sebenarnya kasih lampu hijau buat Ken? Apa dia perlu persetujuan dewan atau investor? Memahami ini bantu kita menghindari yang namanya taktik ratifikasi. Tahu kan, pas pihak lain tiba-tiba bilang, wah saya mesti cek atasan dulu nih. Padahal mungkin itu cuma strategi aja biar kita kasih konsesi lebih. Iya, sering tuh. Dan soal BTNA tadi, tahu alternatif terbaik kita kalau buntu, itu kayaknya mendasar banget ya. Nentuin titik di mana kita lebih baik cabut aja daripada terima kesepakatan yang jelek. Fundamental. Dan sama pentingnya, kita coba perkirakan BTNA pihak lawan juga. Watkins mencontohkan gimana Ken pakai tenggat waktu penawaran yang cepat hangus, itu exploding offer. Itu contoh peristiwa pemaksa tindakan atau action forcing event. Mekanisme yang dirancang buat menekan Daniel biar cepat mutusin. Kalau kita paham dinamika ini, kita jadi nggak gampang panik, mungkin malah punya strategi balasan. Ini semua tentang mengelola persepsi soal di mana sih sebenarnya ruang kesepakatan itu ada. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik nih. Watkins nggak cuma bicara soal bagi-bagi kue, tapi memperbesar kuenya lewat negosiasi integratif. Matriks trade-off antara Daniel dan Ken soal prioritas yang beda itu, kayak lokasi versus pembagian saham, itu nunjukin gimana perbedaan malah bisa ciptain nilai tambah buat dua-duanya. Betul, fokus ke kepentingan itu membuka pintu buat penciptaan nilai bersama.
Tapi Watkins juga kasih peringatan penting soal apa yang disebut dilema negosiator. Ini tegangan klasik sih. Kita perlu bagi informasi buat nemu area kerjasama dan memperbesar kue. Tapi setiap informasi yang kita kasih juga berpotensi dipakai lawan buat ngeklaim porsi kue yang lebih besar pas pembagian nanti. Ini butuh keseimbangan. Jadi bagi informasinya bertahap, hati-hati sambil lihat ada timbal balik nggak dari sana. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa artinya buat Anda yang dengerin? Kerangka diagnosis Watkins ini kan bukan cuma buat negosiasi bisnis raksasa aja ya. Coba bayangin pas Anda nawar harga rumah, atau negosiasi gaji buat kerjaan baru, atau bahkan diskusi penting sama tim di kantor. Memetakan pihak, isu, kepentingan, alternatif, potensi kesepakatan, sama keterkaitan itu bisa kasih Anda keunggulan informasi. Dan ingat penekanan Watkins, diagnosis itu proses yang hidup, nggak berhenti setelah persiapan awal. Anda kumpulin info, bikin hipotesis, terus uji dan perbaiki pemahaman Anda selama proses negosiasi jalan. Negosiator ulung itu pembelajar yang konstan. Ini cocok sama prinsip keenamnya, negosiator efektif mengatur diri mereka untuk belajar. Wah, ini benar-benar ngebangun fondasi yang kuat ya. Mengubah pendekatan negosiasi dari sekedar adu taktik jadi semacam rancangan strategis yang dipikirin matang. Betul. Dan sebagai penutup, ini satu pemikiran buat Anda renungkan. Melanjutkan idenya Watkins. Selain mendiagnosis situasi negosiasi pakai kerangka tadi, seberapa sering sih Anda secara sadar meluangkan waktu buat mendiagnosis orang-orang yang terlibat? Maksud saya, motivasi pribadi mereka yang mungkin nggak nyambung langsung sama isu di meja, gaya komunikasi khas mereka, atau bahkan potensi bias kognitif yang mereka punya. Ini dilakukan bahkan sebelum negosiasi formalnya mulai. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemahaman yang lebih dalam tentang manusianya ini bisa mengubah cara Anda mendekati keseluruhan proses negosiasi itu?